Halo semua, perkenalkan nama saya Farel Sumampo, dan saat ini saya akan menjelaskan materi sistem operasi bab 4 dengan judul penjadwalan proses dengan algoritma penjadwalan SRTF atau Shortest Remaining Time First. Apa itu SRTF? Shortest Remaining Time First atau yang disingkat jadi SRTF adalah cara kerja CPU yang memilih proses dengan waktu yang tersisa paling sedikit untuk dikerjakan duluan. Jadi, setiap kali ada proses baru yang masuk, CPU akan membandingkan waktu tersisa antara proses yang sedang berjalan dan proses yang baru. Kalau proses baru punya waktu lebih pendek, CPU akan menghentikan proses yang sedang berjalan dan menggantinya dengan proses baru. Nah, selanjutnya bagaimana SRTF bekerja? Yang pertama, bersifat preemptif, yaitu CPU bisa menghentikan proses yang sedang berjalan untuk menjalankan proses yang waktunya lebih singkat. Yang kedua, ada mengurangi waktu tunggu. Dengan menyelesaikan proses singkat dahulu, waktu tunggu rata-rata bisa berkurang. Dan yang ketiga ada bersifat starvation, yang berarti efektif untuk mempercepat proses yang kecil, tetapi bisa membuat proses yang lama menunggu lebih lama. Nah, saat ini kita masuk ke dalam contoh. Di sini ada, di sini diketahui ada 4 proses yang datang ke CPU. Yang pertama, yang pertama proses P1 datang di detik ke-0 dan butuh waktu 8 detik untuk selesai. Yang kedua, proses P2 datang di detik ke-1 dan butuh waktu 4 detik untuk selesai. Yang ketiga ada P3 dengan arrival time di detik kedua dan butuh waktu 2 detik untuk selesai. Dan yang terakhir ada P4 datang di detik ketiga dan butuh waktu 1 detik untuk selesai. Sekarang kita masuk ke dalam analisa per detik. Di sini di detik ke-0 hanya ada P1 yang ada. Jadi P1 mulai jalan. Nah, di detik pertama P2 datang dengan burst time 4 detik. Karena 7 detik lebih dari 4 detik, yang berarti P2 lebih pendek dari sisa P1. Jadi CPU beralih ke P2 dan P2 berjalan 1 detik. Jadi sisa waktu P2 saat ini ada 3 detik. Di detik kedua, P3 datang dengan burst time 2 detik. Karena 3 lebih dari 2, P3 lebih pendek dari sisa P2. CPU beralih ke P3. P3 berjalan 1 detik, sisa waktu P3 tersisa 1 detik. Di detik ketiga, P4 datang dengan burst time 1 detik. Karena P3 dan P4 sama-sama tersisa 1 detik, jadi CPU beralih ke P4 karena baru datang. Dan P4 berjalan 1 detik. Dan yang pertama sampai atau selesai yaitu P4. Di detik keempat, P4 sudah selesai. Proses terpendek berikutnya adalah P3 dengan sisa 1 detik. Jadi P3 berjalan 1 detik dan akhirnya sampai atau selesai.
Di detik ke-5 sampai detik ke-8, P3 sudah selesai. Dan proses terpendek berikutnya yaitu P2 dengan sisa 3 detik. P2 berjalan 3 detik dan akhirnya selesai. Selanjutnya, di detik ke-8 sampai detik ke-15, karena hanya tersisa P1 dengan sisa 7 detik, jadi P1 berjalan selama 7 detik dan akhirnya P1 sampai. Jadi urutan eksekusinya P1, setelah itu P2 jalan, P3 jalan, P4 selesai, P3 selesai, P2 selesai, dan yang terakhir P1 selesai terakhir di detik ke-15. Nah, hasilnya yaitu P1 menunggu dari detik pertama sampai detik ke-8 dan detik ke-8 sampai detik ke-15 dengan rentang waktu 7 detik. Yang kedua, P2 menunggu dari detik kedua sampai detik ke-5 rentang waktu 3 detik. Selanjutnya P3 menunggu dari detik ketiga sampai keempat dengan rentang waktu 1 detik. P4 langsung diproses. Jadi dia hanya memiliki rentang waktu 0 detik dengan average waiting time yaitu P1 7 detik, P2 3 detik, P3 1 detik, dan P4 0 detik. Bagi keempat proses, sekarang kita mendapatkan hasil 2,75 milisecond. Kunci untuk memahami SRTF, yang pertama, selalu pilih proses dengan sisa waktu terpendek. Yang kedua, proses bisa diinterupsi jika ada yang lebih pendek. Yang ketiga, proses akan dilanjutkan lagi setelah proses yang lebih pendek selesai. Sekarang kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari SRTF. Yang pertama, kelebihannya mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk diproses, sehingga waktu tunggu rata-rata menjadi optimal. Yang kedua, efisien untuk sistem yang membutuhkan respon yang cepat pada proses yang kecil. Kalau kekurangannya, proses dengan waktu lama bisa saja selalu tergeser oleh proses yang lebih pendek. Dan yang kedua, sulit diimplementasikan, itu membutuhkan perhitungan dan pengecekan sisa waktu proses yang lumayan rumit. Jadi kesimpulan yang kita dapat dalam topik SRTF ini yaitu shortest remaining time first ini cocok untuk situasi yang memprioritaskan kecepatan proses-proses yang kecil, namun mungkin kurang ideal jika ada proses besar yang memerlukan waktu eksekusi yang cukup panjang. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan atau saran dipersilakan. Terima kasih.